Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Abdul Koni, NIM 2118059 dari kelas SPMG. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Irsyad selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang telah memberikan kami bimbingan dan ilmu yang bermanfaat pastinya, walaupun melalui media daring ataupun melalui media sosial, karena di era yang sekarang ataupun di era pandemi kita dituntut untuk sistem pembelajarannya yang berbasis daring. Selanjutnya yaitu saya akan membahas terkait dengan strategi pembelajaran yang tepat di era pandemi ini. Memang banyak strategi pembelajaran yang bisa digunakan dalam era ini, namun tidak semuanya bisa dikatakan tepat. Ada juga beberapa yang kurang tepat. Nah, dari pengajar ataupun peserta didik bisa juga membuat kesepakatan tentang bagaimana sih metode yang digunakan biar pembelajaran itu efektif. Karena kita tahu juga bahwa pembelajaran daring ini faktor yang paling utama juga sinyal dan kuota. Nah, kalau menurut saya strategi yang tepat itu ataupun yang efektif bisa menggunakan video tutorial yang dibuat oleh pendidik sebelum pembelajaran itu dimulai. Jadi para pengajar itu sebelum memulai pembelajaran di jamnya, beliau membuat video terkait dengan materi pembelajarannya. Bisa juga menggunakan aplikasi yang saat ini sedang booming, misalkan katakan saja TikTok. Karena kita kan pasti juga bisa membuat para peserta didik tertarik dan tidak bosan, karena dalam penyampaian materinya itu tidak seperti biasanya, bisa juga menghibur. Nah, kemudian ketika video itu sudah dibuat, bisa di-share sebelum jam pelajaran dan bisa ditonton terlebih dahulu oleh para peserta didiknya. Nah, kemudian setelah jam pelajaran tiba, begitulah waktunya diskusi. Nah, diskusi ini melalui video ataupun panggilan video yang berkelompok, misalkan di aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dengan melalui video ataupun percakapan langsung bisa interaksi antara pengajar dan peserta didik itu tidak berkurang dibandingkan dengan melalui grup WA saja yang cuma tampilannya teks. Nah, dengan tujuannya diadakan diskusi ini kan bukan berarti tidak mencari yang benar, tetapi tujuan diskusinya kan untuk menambah sudut pandang dari peserta didiknya terkait dengan materi yang disampaikan oleh pengajar tersebut. Nah, di situ juga terdapat keterlibatan langsung dan tidak langsung. Yang tadi video tutorial bisa juga dikatakan keterlibatan tidak langsung, dan interaksi melalui aplikasi ataupun video call merupakan keterlibatan langsung antara pengajar dan peserta didiknya. Nah, kemudian ketika kadang peserta didik kan mengalami fase-fase malas dalam belajar. Nah, kita juga bisa menerapkan konsep merdeka belajar kepada mereka. Nah, konsepnya itu bagaimana? Merdeka belajar itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya dalam belajar. Mereka, para peserta didik, dibimbing dan diberi kesempatan untuk memilih minat dan aspirasi mereka terhadap bidang tertentu. Nah, ketika sudah memilih minat dan aspirasinya, mereka akan menciptakan atau memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri terkait dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Jadi tidak hanya bersumber pada pengajar, bisa juga bersumber pada peserta didiknya, sehingga motivasi itu lebih besar untuk peserta didiknya. Nah, merdeka belajar ini ada juga dilakukan secara
beberapa tahap. Yang pertama, menentukan tujuan yang dibuat oleh peserta didiknya. Nah, dalam ini pengajar dalam posisinya sebagai pembimbing. Jadi penyampaian materi tidak hanya pada satu arah. Kemudian menentukan prioritas ataupun ritme belajar. Nah, kemudian evaluasi. Jadi peserta didik bisa juga mengevaluasi diri sendiri terkait dengan materi pembelajarannya. Nah, kemudian dalam pemberian tugas terhadap peserta didik, kalau bisa diberikan dengan pertanyaan terbuka. Karena apa? Karena dengan pertanyaan terbuka akan meningkatkan ataupun berlatih kemampuan peserta didik dalam menganalisa suatu permasalahan. Jadi besarnya copy paste terhadap jawabannya sedikit berkurang. Kemudian dalam pemberian tugas juga bisa melibatkan orang tua peserta didik. Misalkan melihat juga latar belakang dari pekerjaan orang tua peserta didik. Misalkan orang tuanya sebagai koki. Nah, tugas yang diberikan untuk peserta didik bisa juga berlatih ataupun belajar memasak dengan orang tuanya. Nah, di lain sisi tidak hanya memberikan tugas akademik, tugas tersebut juga bisa mendekatkan hubungan peserta didik dan orang tuanya. Nah, namun dalam pemberian tugas ini tidak langsung diserahkan begitu saja. Ada juga sebelumnya pembahasan dengan orang tuanya sendiri terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di keluarganya tersebut. Nah, jadi tugas yang diberikan seakan-akan tidak dibebankan kepada orang tuanya. Jadi kan kemarin-kemarin pasti tugas peserta didik kan seakan-akan dibebankan orang tuanya yang mengerjakan orang tuanya ataupun kakak-kakaknya. Jadi kerjasama antara orang tua dengan pendidik juga sangat penting, yang pastinya berdampak pada perkembangan peserta didik baik bidang akademik maupun non akademik. Mungkin begitu saja sedikit gambaran terkait dengan strategi yang tepat yang bisa diterapkan di era pandemi ini. Kurang lebihnya maaf apabila ada tutur yang kurang teratur dan tata kata yang kurang tertata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.